Teman-teman merasakan bisnis itu sulit apa mudah? Kondisi-kondisi kayak sekarang ini banyak tantangan yang luar biasa, menantang dan itu menyulitkan atau mudah? Cari jalan keluarnya seperti apa? Mudah atau sulit? Bisnis semestinya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Temanya sekarang bagaimana kemudian kita dikasih tahu sama Allah itu untuk pebisnis nih, untuk para pengusaha melakukan bisnis itu mestinya dengan cara yang mudah atau sulit sih. Terus kalau kenyataannya kita merasakan memang enak ya kalau ngomong itu, faktanya sulit tuh, apalagi harga-harga, bisa jadi ya kompetitor, bisa jadi daya beli, kondisi ekonomi bisa jadi. Semestinya mudah, kok prakteknya sulit ya? Ayo kita balik lagi dengan bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Bisnis jalan langit, apakah bisnis itu semestinya sulit atau semestinya mudah? Teman-teman, kita berangkat dari kaidah yang mendasar dulu, yaitu apa kata Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Quran, metodologinya itu harusnya membuat kita mudah. Di ayat lain, surat Al-Hajj ayat 78, artinya begini. Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, maka ikutilah. Nah, Nabi sendiri juga sama. Tadi metodologi Allah, metodologi Al-Quran, dan sekarang metodologi Allah yang kemudian juga disampaikan oleh Nabi SAW. Apa metodologi kenabian? Dalam sanad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, itu hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya, kata Nabi, agama tidak memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Sekarang bagi muslim, bagi kita insya Allah semuanya, yang kemudian ingin semua aktivitasnya itu menjadi ibadah, mesti ngerti panduan agamanya seperti apa. Maka kalau kemudian ini juga bagian dari ibadah kita, berbisnis semestinya mudah. Kenapa jadi sulit? Ayo kita kenali dulu. Bisa jadi salah pola. Oke, salah pola yang pertama, sangat mungkin kita memilih cara yang nampaknya keren. Wah, itu caranya, pakai teori ini tuh nampaknya keren. Apakah salah memilih cara-cara itu? Enggak, tapi kalau kita nggak ngerti, yang nampaknya keren kemudian diambil begitu aja karena nampaknya keren. Yang kedua, ingin cepat kaya seperti si fulan. Wah, enak kalau jadi Elon Musk ya. Gitu ya, Elon Musk kerjanya, wah kalau seperti Elon Musk, sehari minimal 16 jam kerjanya. Jadi ingin cepat kaya tapi template-nya, polanya seperti si fulan, siapapun itu yang kita idolakan. Yang ketiga, kita menganggap ada syaratnya kalau ingin kaya itu harus pinter. Oh, sekolahnya harus pinter. Apakah ada hubungannya? Kan itu yang kemudian membuat kita merasa jadi sulit itu berbisnis karena memiliki pemahaman yang polanya saja udah membuat kita sulit. Yang keempat, berbisnis karena ingin cepat-cepat financial freedom dengan pemahaman financial freedom yang boleh jadi belum dalam konteks yang benar. Yang kelima, mendahulukan lifestyle. Itu juga bisa menjadi penyebab jadinya seolah-olah sulit. Area yang kedua, teman-teman, kurang ilmu dan iman bagi muslim nih. Orang yang memahami, mengerti proses dan segala macam, dia akan mudah untuk memutuskan sesuatu karena dia mengerti ilmunya. Dan dia juga bisa memahami konteks semuanya itu dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kurang ilmu dan iman ini diantaranya, satu adalah nggak ngerti ilmu bisnis, minimal ilmu-ilmu yang mendasar tentang bisnis itu seperti apa sih, atau bisnis itu hakikatnya gimana sih. Yang kedua, lupa hakikat rezeki. Jadi ini bab iman, lupa hakikat rezeki. Yang ketiga,
terkait dengan masalah mindset dan mentalitas. Jadi kurang ilmu dan iman yang memengaruhi mindset dan mentalitas. Yang keempat, nggak ngerti fundamental bisnis. Kalau tadi ilmu bisnis secara keseluruhan, kalau ini adalah fundamental bisnisnya. Yang kelima, salah ngambil contoh dan cara belajar. Salah guru, salah cara, akhir dampaknya jadinya bisnis kok sulit banget ya. Nah, kita kenali dulu ini, nanti kemudian di bagian yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas seperti apa semestinya kita berbisnis. Kita berangkat dari pemahaman keyakinan menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, secara frame-nya semestinya mudah. Jadi dijawab ya, semestinya mudah. Kenapa? Karena aslinya Al-Quran diturunkan untuk memudahkan, dan juga Nabi SAW mengatakan bahwa mestinya mudah. Semua aspek ini mestinya mudah. Dan kalau kita tarik dengan logika kita, teman-teman, pertanyaan saya, untuk menjadi kaya lewat bisnis atau lewat apapun, apakah harus sekolah tinggi? Ini saya bicara basic pemahamannya. Nggak ada. Apakah harus berkarir di luar negeri di tempat-tempat yang hebat, dan seterusnya? Tidak harus. Harus sekolah yang jurusannya juga secara keilmuan itu support banget, yaitu jurusannya bisnis, ya S1, S2, S3, S sekian, kalau masih ada lagi ke atas. Apakah seperti itu? Apakah harus kemudian ikut segala macam workshop yang diadakan oleh orang-orang yang hebat-hebat yang bayarnya mahal-mahal? Kan tidak. Siapapun, karena Allah Maha Adil. Ini berangkat dari pemahaman yang sederhana aja. Allah Maha Adil. Allah tahu tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan semua hal dengan cara-cara yang sama. Kalau bisa semuanya sama kesempatannya, kan jadinya nggak rame juga ya. Nah, tapi beda-beda. Tapi karena Allah Maha Adil, kesempatannya untuk siapapun bisa berbisnis dan kemudian menjadi kaya lewat bisnis tentu terbuka buat siapapun, karena Allah Maha Adil. Nah, berarti kalau terbuka buat siapapun, mereka yang tidak mengenyam pendidikan juga punya kesempatan untuk bisa kaya lewat bisnis. Nah, atau berbisnis dengan cara yang semestinya mudah untuk kemudian mendapatkan kekayaan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya untuk memperkaya diri sendiri, foya-foya, ya dapat juga orang sesuai dengan niat itu. Tapi kalau kemudian niat kaya rayanya itu adalah karena ingin banyak berbagi, dan seterusnya, ya, bantu orang, dan seterusnya, itu berarti juga sesuai dengan niatnya, insya Allah. Jadi, insya Allah kita akan lanjutkan nanti bagaimana memahami hal-hal yang sederhana dalam berbisnis itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.